Di belakang ini ada sebuah simbol-simbol hati yang menggambarkan ada cinta dalam kehidupan ini. Saudara dan saya tentu saja kita semua merindukan untuk dicintai. Kita juga ingin bisa mencintai yang lainnya. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan Kristus hadir di dunia ini dan memberikan dirinya di tengah-tengah saudara, mati buat saudara. Dia telah memberikan cintanya yang besar kepada kita. Dan bukti cintanya itu yang membuat kita mengalami kasih Dia. Dan ketika kita mengalami kasih Dia, memampukan kita untuk mencintai Dia. Bahkan Yesaya 53 dan sebagainya dia menyebutkan bahwa Ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia ditertawakan, Ia diludahi, Ia dihina, Ia tidak dianggap apa-apa. Semuanya demi saudara dan saya. Bahkan bilur-bilurnya, di mana dia dicambuk ketika dia berjalan menuju kayu salib. Dia ditikam lambungnya, dia dikasih mahkota duri. Semua bilur-bilurnya adalah untuk menanggung penyakit saudara dan kelemahan saudara. Betapa saudara dicintai oleh Tuhan, betapa saudara dikasih oleh Tuhan. Berbahagialah saudara. Kristus adalah pelaksana yang agung. Kristus memegang amanat Allah ketika dia menjalankan misinya. Dia sendiri Allah, tetapi dia juga menjalankan misinya. Karena dia tidak memungkiri kebenarannya. Perkataannya dia genapi dalam kehidupan kita. Dia digenapi dalam kehidupan dirinya. Dia melaksanakan misi yang dibuatnya sendiri, yang direncanakan sendiri dari awal. Misi itu berat. Misi itu tidak mudah. Seorang yang maha tinggi, seorang raja, seorang penguasa yang memiliki segala sesuatu, rela hadir di dalam diri saudara. Bahkan dihina oleh ciptaannya, direndahkan oleh ciptaannya, ditolak oleh ciptaannya. Tetapi dia mau menanggungnya, dia mau melakukannya. Karena dia mencintai saudara dan saya. Tinggal saudara dan saya bagaimana? Saudara mau meresponi, mau menerima kasihnya, menangkap kasihnya, menangkap korbannya, atau tidak? Bagi orang yang menangkap dan menerima dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Dia menjadi penyelamat dan kasihnya juga siap dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara akan melihat kasihnya semakin nyata dalam kehidupan saudara. Tapi bagi saudara yang menolak dia, pengorbanan Kristus tidak berarti apa-apa. Karya Kristus tidak berarti apa-apa. Itu adalah pilihan dalam kehidupan kita semuanya. Saya memutuskan menerima dia. Karena saya tahu dia sangat mengasihi aku. Dan pengorbanannya itu membuat hidupku bisa bebas daripada dosa dan ikatan dosa. Karena aku tidak bisa menanggung kelemahanku. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari tubuh yang dosa ini. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari kutuk dosa. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari maut. Tapi aku bertemu dengan Kristus yang telah mati dan mengalahkan maut. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia menyatakan bahwa aku ini mengalahkan maut. Kebangkitannya mungkin tidak semua orang bisa percaya. Tetapi saudara dan saya harus percaya bahwa dia yang telah diutus, dia menyelesaikan misi. Sampai dia lahir di dunia, dia dihina, dia disebut Immanuel, dia disebut penyelamat. Dia juga harus menyelesaikan misinya. Karena kitab sebelumnya mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Seperti Yunus ditelan di perut ikan. Dan 3 hari dia keluar dari perut ikan. Begitu pula Kristus juga bangkit. Dan aku percaya misinya dia cuma tidak sekedar dia datang. Tapi dia cuma menyelesaikannya sampai di kayu salib. Ada orang yang berharap bahwa dia tidak mati. Dia hidup dan menyatakan kemuliaannya. Tapi itu bukan misi yang diembannya. Dia harus mengemban misi di mana dia harus menyelesaikannya sampai akhir. Dan sampai dia mati di kayu salib. Bahkan dia dikuburkan. Dia harus bangkit. Dengan itu dia membuktikan, aku menang. Aku mengalahkan maut. Karena aku telah mengalahkan maut, aku juga bisa mengalahkan maut yang menjadi ancaman buat diri kamu. Karena aku membebaskan kamu jika kamu percaya kepada aku dan menerima aku. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam kasih dalam Kristus. Biarlah kasih Allah melanda dalam kehidupan saudara dan memenuhi tubuh jiwa rohmu, menguasai pikiranmu, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.